Akhirnya kita sekarang sampai ke bagian ketiga, reaksi pada alkuna. Setelah 2 video sebelumnya membahas pada reaksi pada alkana, lalu pada alkena, kita tutup dengan reaksi pada alkuna. Reaksi pada alkuna sejatinya sama dengan reaksi pada alkena, yaitu adisi elektrofilik. Jadi dikenal ada adisi BR2, brominasi, ada adisi H2, hidrogenasi, ada adisi air, hidrasi, dan ada adisi asam. Dalam hal ini HBr dicontohkan. Jadi konsep reaksinya sama. Bedanya apa? Misalnya saya punya etuna. Etuna bereaksi dengan BR2. Kita sudah bahas kan, rangkapnya putus, mengikat BR dan BN. Nah, karena di sini masih ada rangkap 2, maka alkuna bisa bereaksi dengan 2 ekuivalen bromin. Jadi reaksi bisa berlanjut membentuk tetrabromo. Di situ bedanya. Kalau alkena hanya bisa bereaksi dengan 1 molekul BR2. Kalau etuna, alkuna bisa bereaksi dengan 2 BR2. Bergantung pada kita mau gunakan berapa ekuivalen brominnya. Kalau kita pakai BR2-nya 1:1 atau equimolar, maka reaksi akan berhenti di sini. Tapi kalau kita gunakan 2 ekuivalen atau berlebih atau ekses bromin, maka inilah produk yang dihasilkan. Itu bedanya. Jadi Anda harus jeli melihat BR2 yang digunakan apakah equimolar atau berlebih. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika reaksinya dengan BR2 equimolar, maka BR2 itu akan mengadisi secara anti, sehingga dihasilkan alkenanya trans. Ya, jadi hasilnya ada trans 1,2 di bromo etena. Begitu. Itu 2 hal tambahannya. Pertama, bisa bereaksi dengan BR2 berlebih. Yang kedua, akan menghasilkan produk trans dengan produk equimolar. Tapi konsep reaksinya sama dengan alkena. Demikian pula hidrogenasi. Sama, menggunakan katalis nikel, katalis platinum, bisa dipakai. Tetapi kalau menggunakan katalis itu, alkuna akan terhidrogenasi tuntas sampai menjadi alkana. Jadi rangkap 3 tidak akan stop di rangkap 2, tapi akan menjadi rangkap 2-nya akan bereaksi lagi dengan hidrogen sampai menjadi tunggal. Kalau ingin stop di alkena gimana? Nah, di situ diperlukan katalis khusus. Salah satu katalis khusus itu adalah katalis palladium yang teracuni dengan kalsium karbonat. Atau bisa juga teracuni dengan quinolina. Nah, itu disebut dengan nama katalis Lindlar. Dengan menggunakan katalis Lindlar, maka hanya 1 rangkap yang akan terputus, tidak dua-duanya. Dan reaksinya berlangsung selektif menghasilkan cis alkena, bukan trans. Jadi kalau dilihat di contoh ini, dari 2 butuna dihidrogenasi dengan PD Lindlar, maka hasilnya adalah cis-2-butena. Jika hanya menggunakan PD saja tanpa katalis Lindlar, jadi PD biasa, bukan katalis Lindlar, maka hasilnya adalah butana. Tapi kalau menggunakan katalis Lindlar, akan terhenti di alkena, dan alkenanya adalah suatu cis-alkena. Nah, itu yang agak membedakan alkuna dengan alkena, tapi konsep hidrogenasinya sama dengan alkena. Yang ketiga, adisi air. Alkuna juga kalau dengan air akan bereaksi secara Markovnikov, sama seperti alkena. Jadi konsepnya lagi-lagi sama. Bedanya, dia perlu katalis tambahan, bukan hanya H+, tapi dia perlu katalis merkurium, Hg2+, yang biasanya berupa HgO atau HgSO4. Nah, alkuna di sini bereaksi dengan H+, lalu dengan air, ini lupa tertulis nih airnya ya, harusnya ada air di sini. Nah, bereaksi dengan air sehingga hasilnya adalah di sini ada
H dan OH. Kenapa H-nya di sini? Karena Markovnikov kan. Jadi CH lebih kaya H, dia mengikat H. Di sini OH. Terbentuklah suatu vinyl alkohol atau suatu enol. Enol dari kata alkena dan alkohol. Terikat di karbon yang sama. Nah, di sini yang membedakan. Enol dapat mengalami tautomerisasi dengan cara ikatan rangkap yang semula di CC beralih ke CO dan H-nya pindah ke C ini. Untuk di UTS ini terima saja bahwa prosesnya demikian. Nanti di UAS kita akan mempelajari lebih lanjut bahwa itu ada kaitannya dengan hidrogen alfa dari suatu senyawa karbonil. Tapi itu kita pelajari nanti di sesi UAS. Untuk sekarang pembahasannya adalah bahwa CC berubah menjadi CO dan hidrogen beralih ke C ini. Sehingga tautomerisasi dari enol ini berubah menjadi bentuk keton. Dalam hal ini dihasilkan suatu metil keton. Jadi produk akhirnya bukan yang tengah ini, melainkan yang ujung. Karena ada tautomerisasi bentuk enol sebagai produk Markovnikov bertautomerisasi menjadi bentuk keton. Jadi proses tautomerisasi adalah dari sini ke sini dan ada ralat sedikit, ini panahnya harusnya bolak-balik, bukan panah searah. Ya, kalau di ujian Anda menjawab reaksi alkuna dengan air H+, Hg2+, Anda jawabnya di sini, itu salah. Karena produk ini makanya diberi kurung siku, itu artinya produk ini tidak pernah diisolasi. Tapi yang diisolasi adalah produk hasil tautomerisasinya. Nah, terakhir bagaimana dengan HBr atau dengan HX yang lain, sama konsepnya ya. Kalau alkunanya propuna bereaksi dengan HBr, kita tahu kan ini taksimetrik hasilnya juga Markovnikov. Berarti kan CH akan ikat H jadi CH2, Br-nya terikat di tengah. Jadilah 2 bromo propena ini. Nah, bedanya adalah di sini masih ada alkena. Maka dia bisa bereaksi lagi dengan Br yang kedua, dengan HBr yang kedua. Hasilnya lagi Markovnikov, CH2 jadi CH3, Br-nya ke tengah. Jadi terbentuklah struktur dengan Br-Br terikat di karbon yang sama. Bandingkan kalau alkena bereaksi dengan Br2. Kalau alkena bereaksi dengan Br2, C yang satu dengan C yang satu, masing-masing ini ikat Br, ini ikat Br. Kalau di sini tidak, Br terikat di salah satu karbon, dua-duanya di situ terikat. Ya, itu yang membedakan reaksi misalnya propena dengan Br2 kalau dibandingkan dengan reaksi ini propuna dengan 2 mol HBr. Ya, jadi perhatikan baik-baik itu ya. Jadi ada pembedaan di sana. Semoga Anda paham. Dan kalau Anda perhatikan contoh-contoh yang diberikan di sini semuanya sudah menggunakan alkuna yang tidak simetris ya. Baik adisi HBr maupun adisi air. Karena disitulah terjadi reaksi Markovnikov. Kalau alkunanya sendiri nggak simetrik mungkin nggak terlalu jadi masalah ya. Mari kita kerjakan soal ini. Propuna direaksikan dengan 1 mol. Perhatikan 1 mol. Br2 bagaimana? Propuna direaksikan dengan 2 mol Cl2 bagaimana? Dengan 2 mol HBr, dengan H2O, Hg plus H+. Kita lihat, ini adalah soalnya, propuna dengan Br2, propuna dengan 2 Cl2, 1 butuna dengan 2 molekul HBr, terus 1 pentuna dengan H2O, H plus Hg2+. Tadi sudah kita pelajari kalau Br2 berarti Br1 di sini, 1 di sini ya. Tetapi karena ini 1 mol, maka hasilnya trans alkena. Jangan lupa transnya, bahwa Br-nya akan saling trans. Seperti itu. Kalau dengan 2 Cl2, maka berarti ini akan masuk ClCl, lalu masuk lagi ClCl. Jadi ada 4 Cl masuk ke sini kan. Maka kita dapatkan produknya seperti ini, yang ujung ini. Tengah ini antaranya, yang tidak terisolasi. Sekarang gimana kalau 1 butuna dengan 2 HBr? Tadi Markovnikov dan dia akan terikat Br-nya di atom karbon yang sama.
Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Terakhir, kalau misalnya saya punya satu pentuna, ketemu H2OHG plus Hg2 plus H+, maka mula-mula ini kan jadi OH dulu, terus jadi tautomerisasi membentuk keton. Maka hasilnya adalah 2 pentanon. Ya, silahkan berlatih bagaimana bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu lagi sampai Anda benar-benar yakin Anda bisa. Nah, setelah kita bahas bahwa alkena dan alkuna bisa mengalami reaksi adisi, kita akan menutup pembahasan sifat reaksi itu dengan ada satu reaksi lagi yang bisa terjadi pada alkena, yaitu oksidasi. Jadi bukan hanya alkana yang bisa dioksidasi, alkena juga bisa dioksidasi. Nah, oksidasinya ada 2 macam. Ada oksidasi yang hanya memutus ikatan pi. Seperti contoh ini, oksidasi dengan kalium permanganat dingin. Maka rangkapnya putus menjadi tunggal, lalu oksidasi itu mengikat OH dan OH membentuk suatu 1,2 diol atau glikol. Ya, nah. Ini KMnO4-nya dingin dan reaksi ini sering dipakai untuk uji ketidakjenuhan. Jadi kalau ada rangkap 2 bereaksi dengan KMnO4 teroksidasi menjadi diol, maka kita tahu permanganatnya kalau dalam suasana basah itu akan berubah menjadi mangan 4 dioksida membentuk endapan coklat. Nah, jadi ketika terbentuk endapan coklat berarti ada ketidakjenuhan di situ. Berarti ada alkena di situ atau alkuna. Maka ini juga lagi-lagi bisa menjadi uji kualitatif untuk mendeteksi ikatan rangkap, seperti uji dengan bromin yang dijelaskan di video sebelumnya. Nah, uji dengan permanganat ini dikenal dengan nama uji Bayer, ya, dan itu bisa merupakan uji klasik untuk kualitatif membedakan keberadaan ikatan rangkap. Nah, selain oksidasi yang hanya memutus ikatan pi, ada oksidasi yang memutus ikatan pi maupun ikatan sigma. Jadi ikatan ini benar-benar putus. Contohnya adalah ozonolisis. Sesuai namanya, lisis, pemutusan dengan bantuan ozon. Jadi alkena bereaksi dengan ozon, kemudian terbentuk, ya ini cukup Anda tahu saja, terbentuk mol ozonida, lalu terputus. Konsepnya sederhana, rangkap 2-nya putus, lalu setiap C rangkap ini akan mengikat oksigen. Maka terbentuk 2 buah gugus karbonil. Yang membuat agak rumit adalah bahwa ozonolisis ini dengan ozon ini adalah tahap pertamanya. Tahap kedua yang menuntaskan reaksi bisa berlangsung secara reduktif, bisa berlangsung secara oksidatif. Kalau reduktif itu menggunakan zinc dalam asam. Sementara kalau oksidatif menggunakan hidrogen peroksida dalam asam. Sesuai namanya, kalau kondisinya reduktif, maka karbonilnya itu suatu aldehida. Tapi kalau oksidatif, dia akan teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Tapi tentu tidak terpengaruh untuk keton yang tidak bisa teroksidasi dengan mudah pada kondisi redoks biasa. Jadi, baik reduktif maupun oksidatif akan menghasilkan sama-sama keton. Dia baru berbeda kalau menghasilkan aldehida, yang satu menghasilkan asam karboksilat. Contohnya, kalau saya punya 1 butena, terus saya reaksi ozonolisis reduktif, karena pakai ZNH+. Maka yang terjadi ini saya putus, tambahkan O di sebelah kiri, tambahkan O di sebelah kanan. Maka yang kiri menjadi formaldehida atau metanal, yang kanan menjadi propionaldehida atau propanal. Kedua-duanya aldehida karena kondisinya reduktif. Tapi jika saya melakukan oksidasi pada 2 butena misalnya, tapi kondisinya oksidatif, maka apa yang terjadi? Ini saya putus, masing-masing saya tambahkan oksigen, Maka hasilnya yang kiri adalah etanal, yang kanan juga etanal atau suatu astaldehida. Tapi ingat,
kondisinya oksidatif. Jadi aldehida itu akan teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Maka produknya bukan 2 astaldehyda, tapi 2 buah asam asetat atau asam etanoat. Sementara untuk yang di atas tadi, karena reduktif, aldehidanya tidak teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Gitu ya. Nah, ozonolisis oksidatif itu juga dapat digantikan dengan menggunakan KMnO4 panas. Jadi penggunaan KMnO4 panas itu hasilnya sama dengan kalau kamu melakukan ozonolisis oksidatif. Oksidasi juga dapat berlangsung dengan menggunakan katalis perak dengan tekanan dan suhu tinggi. Dan dihasilkan yang namanya epoksida. Jadi Anda kenalan dengan gugus fungsi baru nih, yaitu gugus fungsi epoksida, yaitu kalau ada cincin segitiga dengan oksigen sebagai salah satu atom penyusunnya. Dan terakhir, seperti halnya alkana, alkena juga bisa mengalami pembakaran sempurna, sesuatu yang sudah Anda kenal dengan baik di SMA. Jadi kita rekap. Alkena bisa mengalami berbagai macam jenis adisi, mulai dari adisi dengan reaksi simetrik, Br2H2, dengan reaksi taksimetrik, H2OH plus HX yang mengikuti konsep Markovnikov. Alkena juga bisa mengalami hidroborasi oksidasi secara anti-Markovnikov. Kalau alkenanya mengalami terkonjugasi, dia bisa mengalami adisi 1214 melalui karbokation alilik. Konsep reaksi yang sama bisa kita terapkan di alkuna. Alkuna bisa mengalami brominasi, baik 1 mol maupun 2 mol. Alkuna bisa mengalami hidrogenasi, stop di alkena atau terus ke alkana, bergantung katalis yang dipakai. Alkuna bisa mengalami hidrasi berkataliskan asam, hanya bedanya enol yang dihasilkan akan bertautomerisasi menjadi ketok. Dan alkuna bisa mengalami reaksi dengan HX, menghasilkan produk dengan 2 atom Br terikat di karbon yang sama. Dan terakhir yang baru saja kita pelajari, kita mengenal ada alkena juga bisa mengalami reaksi oksidasi dengan KMnO4 dingin, hanya ikatan pi yang terputus membentuk tiol, dengan KMnO4 panas atau dengan ozonolisis oksidatif, maka terputus dan membentuk karboksilat dan keton. Sementara kalau ozonolisis reduktif akan menghasilkan aldehida dan keton. Epoksidasi bisa berlangsung juga dengan katalis perak. Dan terakhir bisa mengalami pembakaran sempurna. Yang ingin saya ingatkan di sini adalah hanya untuk satu bab ini saja ada berapa banyak reaksi yang Anda kenal. Jika Anda menghafalkan itu satu persatu, dipastikan di bab-bab berikutnya Anda akan kewalahan dengan reaksi yang terus bertambah. Tapi jika Anda pahami bahwa konsepnya sama, yaitu, alkana itu substitusi radikal bebas, alkena itu adisi elektrofilik, oksidasi itu pokoknya nambahin O, pahami konsepnya, kurangi hafalannya, itu akan menyelamatkan Anda di bab-bab selanjutnya. Itu pesan yang harus Anda ingat. Tapi kalau Anda memang ingin tetap menghafal, kami tidak bisa melarang, tapi akan menyulitkan Anda sendiri. Menutup pembahasan tentang alkena-alkuna, kita bahas sifat fisis alkuna, sifat kimia alkuna yang lain yaitu keasaman. Jadi sudah Anda kenal baik, karbon alkana itu sp3, alkena itu sp2, dan alkuna itu sp. Dan sudah pernah disinggung juga di waktu membahas ikatan kimia, bahwa sp3 itu karena S-nya 1 dan P-nya 3 buah, maka ada 25% S, 75% P. SP2 karena 1 dan 2, jadi 1/3, 2/3. SP setengah-setengah. Waktu itu, saya katakan bahwa semakin besar karakter S, maka dia semakin bentuknya ada bolanya. Berbentuk menyerupai bola. Nah, maka itu yang membuat waktu itu pembahasannya adalah ikatan. Kalau ada soal waktu di video ikatan kimia 2, yaitu sama-sama ikatan tunggal, tapi kok panjangnya beda ya? Nah, karena yang satu sigma sp3 sp3, yang satu sigma sp2 sp2, yang satu sigma sp Ternyata sigma sp paling pendek. Itu terjadi kenapa? Karena karakter S-nya paling besar, bentuknya mendekati bola, ikatan memendek. Nah,
Di sini orbital S yang bentuknya bola itu punya pengaruh lain. Karena dia karakter S-nya paling besar di sini, maka ikatannya itu menjadi, elektron ikatan di sini tuh menjadi tertarik lebih dekat ke atom karbon ini. Dibandingkan dengan di sini atau di sini, karena di sini karakter S-nya lebih kecil. Jadi karakter S yang lebih besar itu seolah-olah menarik elektron ikatan lebih dekat ke CSP tadi. Jadi elektron tertarik. Akibatnya karena elektron tertarik lebih dekat ke CSP, hidrogen ini kan menjadi kekurangan elektron karena elektron tertarik lebih dekat ke C. Maka hidrogen ini lebih positif daripada hidrogen-hidrogen yang lain ini. Hidrogen yang lebih parsial positif itu lebih mudah untuk diusir pergi sebagai H+, sebagai proton, jika ada suatu basa mendekat. Dengan penjelasan itulah kenapa alkuna lebih asam daripada alkena, dan alkena lebih asam daripada alkana untuk proton yang terikat pada CSP. Jadi kalau misalnya sudah CH3 ya nggak ngaruh, pokoknya proton terikat pada CSP. Maka alkuna kalau direaksikan dengan reaksi yang namanya natrium amida atau sodamida NaNH2 dalam NH3 cair, ini sulit dipraktikumkan karena untuk mendapatkannya kita perlu suhu minus 33 derajat Celcius. Nah, maka dihasilkanlah proton ini akan terdeprotonasi menghasilkan natrium asetilida. Basa ini menurut Anda lemah atau kuat? Tentu saja kuat. Kenapa? Karena asamnya yaitu NH3, kita tahu bukan asam kan sebetulnya. NH3 amonia itu adalah suatu basa. Tapi sekarang basa itu dihilangkan protonnya jadi NH2-. Berarti kan basa yang itu kan berarti basa yang ini akan jauh lebih kuat daripada basa NH3 tersebut. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa alkuna meskipun asam, dia tetaplah asam lemah. Jadi jangan Anda bayangkan dia seasam asam asetat misalnya, tidak. Dia asamnya jauh lebih lemah. Jadi kalau asam asetat itu pKa-nya sekitar 5, dia pKa-nya sekitar 33 kalau tidak salah. Masih termasuk lemah. Maka kalau misalnya saya punya alkuna, saya reaksikan dengan NaOH, dengan KOH, basa yang kita kenal kuat, basa itu tidak cukup kuat untuk mendeprotonasi alkuna tadi. Perlu basa sekuat natrium amida ini minimal untuk bisa mendeprotonasi alkuna. Ya, demikian akhir dari video penjelasan mengenai sifat fisis dan kimia hidrokarbon alifatik yang dibagi dalam 3 bagian. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.